Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Estahir Rahman ingin menjelaskan hasil review dari jurnal lilin aromatik minyak atsiri kulit batang kayu manis atau Cinnamomum burmani sebagai repelan lalat rumah. Nah, yang pertama kita bahas Musca domestica. Musca domestica atau lalat rumah sering disebut housefly merupakan salah satu spesies serangga yang banyak terdapat di seluruh dunia. Sebagian besar 95% dari berbagai lalat yang dijumpai di sekitar rumah dan kandang. Di bidang kesehatan, lalat rumah dianggap sebagai serangga pengganggu karena selain merupakan vektor mekanis beberapa penyakit, lalat ini juga mengganggu dari segi kebersihan dan ketenangan. Nah, ada cara-cara yang dilakukan masyarakat untuk mengusir keberadaan lalat rumah. Sementara itu diantaranya dengan menggunakan pengharum ruangan berbentuk spray, terus menggantungkan air dalam kantung plastik berwarna putih, dan menggunakan perangkap pelekat. Namun hal ini tersebut dinilai kurang efektif mengusir lalat secara signifikan. Untuk itu perlu dibuat alternatif sediaan lain yang berguna untuk mengusir hinggapan lalat. Berikutnya, lilin aromatik. Jawabannya dari yang akan digunakan, lilin aromatik pada awalnya hanya digunakan sebagai sumber penenang. Namun pada saat ini bisa digunakan sebagai alternatif dekorasi ruangan sekaligus multifungsi, yaitu sebagai lilin aromatik juga berhasil untuk menolak lalat dan menambahkan minyak atsiri sebagai aroma lilin. Nah, di sini ada kayu manis karena kan di sini akan membuat lilin aromatik dari kayu manis. Kayu manis atau Cinnamomum burmani merupakan salah satu tanaman kulit batang, cabang, dan dahan dapat digunakan sebagai rempah-rempah dan menggunakan salah satu komoditas ekspor Indonesia. Kandungan terbesar dalam kayu manis adalah minyak atsiri yang mempunyai kandungan utama senyawa sinamaldehid 60,72%, eugenol 17,62%, dan kumarin 13,39%. Kandungan senyawa aktif eugenol pada minyak atsiri kayu manis yang berfungsi sebagai antioksidan dan mikroba. Mekanisme pengusiran serangga dengan lilin aromatik minyak atsiri adalah melalui saluran pernapasan asap yang ditimbulkan dari lilin aromatik yang masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga serangga melalui trakea dalam bentuk partikel mikro yang melayang di udara. Serangga akan menghindar bahkan mati bila dihirup partikel mikro tersebut dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya ada alat dan bahan. Bahan yang digunakan 2 kilo kulit batang kayu manis kering, minyak nilam atau paraquat oil, parafin, stearin, pencetak lilin, pewarna lilin, sumbu dan umpan, dan bahan lainnya. Selanjutnya alatnya ada alat destilasi uap,
5 buah kandang berukuran percobaan 50 kali 50 stopwatch, timbangan analitik, amonium foil, batang pengaduk, beker gelas, botol vial, botol coklat, gelas ukur, gelas cetakan, penanas air, penjepit, dan pipet tetes. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yang diuji dalam ini adalah hasil penyulingan minyak atsiri kulit kayu manis. Minyak atsiri hasil penyulingan berwarna kuning dan beraroma kayu manis. Hasil karakteristiknya dapat dilihat dari tabel ini. Yang pertama, untuk warna berwarna kuning dan aroma khas kayu manis. Pengujian warna minyak atsiri kulit kayu manis dilakukan secara visual dan menyuguhkan warna kuning. Hasil ini sesuai menurut pustaka dan menyatakan minyak atsiri yang baru diekstrak setidaknya warna kekuningan, tetapi ada yang berwarna kemerahan, hijau, coklat, dan biru. Aroma minyak atsiri kayu manis dilakukan menggunakan indera penciuman dan tercium khas kayu manis. Yang kedua ada hasil penemuan kandungan minyak atsiri batang kayu manis. Hasil minyak atsiri batang kayu manis atau Oleum funiculi dari Balitra menggunakan GCMS yang terdapat 14 senyawa yang terkandung. Hasil dibahas sesuai dengan literatur yang menyatakan bahwa terdapat kandungan yang bekerja sebagai penolak adalah diantaranya sinamaldehid, agenomyristicin. Hasil ini dengan GCMS kandungan senyawa pada minyak atsiri kulit kayu manis disajikan dalam tabel di bawah ini untuk lebih jelasnya lengkapnya. Lalu yang ketiga ada hasil pembuatan lilin aromatik. Untuk penambahan daya tarik dalam pembuatan lilin diberi warna. Pemberian pewarna tersebut dilakukan pada saat semua bahan telah mencair dan disiapkan tuang dalam pencetak lilin. Selanjutnya, hasil pembuatan lilin aromatik dikarakterisasi. Hasil karakter ini berada di dalam tabel. Yang pertama, placebo atau F1 yang berwarna oranye tidak berbau, F2 berwarna merah gas aromatik nilam, F3 berwarna biru gas aromatik kayu manis. Yang keempat, F4 berwarna coklat gas aromatik kayu manis, dan F5 berwarna hijau gas aromatik kayu manis. Selanjutnya ada hasil pengujian referensi lilin aromatik terhadap lalat muskat domestika. Hasil pengujian relevan menunjukkan daya tolak lilin aromatik minyak atsiri kulit kayu manis terdapat pada lalat M. domestica berbeda sangat nyata. Rata-rata daya tolak lilin aromatik terhadap M. domestica disajikan dalam tabel di bawah ini. Terlihat ya, semakin tinggi konsentrasi minyak atsiri batas 3% dalam lilin, makin kuat daya tolak lilin aromatik terhadap M. domestica. Demikian juga dengan waktu berpengaruh yang sangat nyata terhadap daya tolak M. domestica. Waktu yang paling kuat daya tolak
adalah 2 jam ke 3 dan ke 4. Selanjutnya, makin lama waktu lilin secara menurun daya tolak terhadap nyamuk domestika. Yang terakhir ada hasil uji bakar. Waktu bakar yang terbaik adalah lilin yang dengan campuran parafin dan stearin dengan perbandingan 1:9 yang menunjukkan waktu bakar lilin selama 9 jam 28 menit untuk F2, 9 jam 10 menit untuk F1, 8 jam 50 menit untuk F3, 8 jam 42 menit untuk F4, dan 8 jam dan 40 menit untuk F5. Jadi, makin kandungan minyak asid lilin memiliki waktu yang lebih cepat. Lamanya lilin selain konsentrasi bahan aktif juga ditentukan ukuran dan letak sumbu. Yang makin besar ukuran sumbu atau makin ke pinggir letak sumbu, maka lilin akan cepat habis. Kesimpulannya, lilin aromatik minyak lirik kulit batang kayu manis efektif digunakan untuk penolak lalat rumah, dan konsentrasi minyak kayu manis yang memiliki daya tolak paling efektif yaitu konsentrasi 3% dengan nilai rata-rata daya tolak sebesar 89,72%. Mungkin sekian dari presentasi, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.